Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Nur Muhammad Ismail sebagai ketua kelompok. Saya Dumaria Simatupang sebagai produksi. Saya Intan Alfaveni sebagai pemasaran. Saya Nur Handayani sebagai keuangan. Saya Putri Fadila Wibowo sebagai produksi. Baiklah, di sini kami akan menampilkan hasil dari video laporan akhir dari praktik kewirausahaan. Untuk latar belakang pemilihan usaha lilin aromaterapi seri candle didasarkan pada tren minat konsumen terhadap produk-produk yang dapat menciptakan suasana nyaman dan menenangkan di rumah. Lilin aromaterapi semakin digemari karena tidak hanya berfungsi sebagai penerangan, tetapi juga memberikan efek relaksasi dan terapi. Nama cherry sendiri berasal dari bahasa Perancis yang artinya kesayangan ataupun tercinta, mencerminkan keinginan kami untuk menjadi pilihan utama dan produk kesayangan konsumen dalam menciptakan suasana hangat di rumah dengan beberapa aroma seperti vanilla klasik, krim lavender, peach, dan rose. Baiklah, untuk target pasarnya sendiri, kami menargetkan produk kami kepada konsumen yang cinta akan wewangian, peduli dengan wellness, self-care, dan suasana ruang yang nyaman. Biasanya konsumen di sini dimulai dari mahasiswa, orang-orang yang suka melakukan meditasi, pekerja kantoran, dan orang-orang yang menyukai dekorasi rumah. Pertama kali, kami menakar atau menimbang bahan baku palm wax sesuai dengan kebutuhan produksi. Lalu, kami melelehkan palm wax tersebut dengan suhu leleh 180 derajat Celcius. Untuk memasukkan aroma, kami menunggu suhu dari palm wax yang dicairkan tadi menjadi 80-90 derajat Celcius. Sembari itu, kami menempelkan sumbu atau eco wick ke dalam gelas yang akan digunakan. Setelah suhu dari palm wax tadi sudah turun, lalu kami memasukkan pewarna terlebih dahulu, kemudian memasukkan fragrance yang sudah sesuai dengan takarannya. Setelah dicampur, kami memasukkan lilin tadi ke dalam gelas dan ditunggu hingga mengeras. Tim yang terlibat dalam pembagian tugas pada usaha ini yaitu yang pertama ada Nur Mahmudi Ismail sebagai ketua, yang kedua ada Nur Wahyu Handayani sebagai keuangan, yang ketiga ada Dumaria BR Simatupang sebagai produksi, yang keempat ada Intan Nur Sofiani sebagai pemasaran, yang kelima ada saya sendiri Putri Fadila Wibowo sebagai produksi. Selanjutnya adalah strategi pemasaran yang dilakukan. Yang pertama, strategi promosi yang kami lakukan itu dengan online, karena dengan online ini semua orang dapat mengaksesnya. Lalu media platform yang kami gunakan adalah Instagram dan WhatsApp, dan juga kami membuat akun Instagram dengan nama @cherrycandle. Di akun itu terdapat feeds IG yang dapat menarik konsumen. Lalu kami juga membuat pamflet yang kami sebarkan di grup-grup WhatsApp, di story Instagram, dan juga di story WhatsApp. Hasil dan dampak dari kami lakukan promosi tersebut, yang pertama ada rasa ingin tahu dari konsumen, di mana konsumen ini bertanya produk apa yang kami jualkan atau kami tawarkan. Dan kedua, itu terjadi peningkatan penjualan dari Instagram, karena kita tahu sendiri bahwa Instagram ini platform yang lebih luas daripada WhatsApp. Laporan keuangan atau pendapatan yang dihasilkan. Yang pertama itu ada modal dibagi menjadi dua. Yang pertama bahan baku, palm wax sebesar 46.000, fragrance sebesar 70.000, pewarna sebesar 20.000, dan hasilnya Rp136.000. Yang kedua ada biaya perlengkapan, seperti gelas 66.250, sumbu lilin 30.000, lem perekat sumbu 9.000, dan hasilnya 105.250. Total biaya keseluruhan Rp241.250 dibulatkan menjadi Rp241.000. Yang kedua ada perkiraan pengeluaran. Modal sejumlah Rp241.000 mampu untuk memproduksi 18 gelas. Harga awal modal dibagi produksi Rp241.000 dibagi 18, hasilnya Rp13.388
dibulatkan menjadi 13.000. Yang ketiga, perkiraan laba. Perkiraan laba itu dibagi menjadi dua. Laba yang diinginkan itu 30%. Laba dikali harga awal, 30% dikali 13.000 menjadi 3.009. Yang kedua itu ada harga jual. Total laba rupiah ditambah harga awal 3.900 ditambah 13.000 menjadi 16.900 dibulatkan menjadi 17.000. Yang kelima atau yang terakhir itu ada pendapatan yang diterima. Harga dikali penjualan, 17.000 dikali 10 pieces sama dengan 170.000. Terdapat kerugian di dalam pembelian bahan, yaitu gelas. Seharusnya kita dapat memproduksi candle sebanyak 18 pieces saat proses pemesanan, 2 pieces gelas pecah saat perjalanan. Maka tidak bisa dilakukan proses produksi. Gelas merupakan tempat dari proses pembuatan candle, yaitu dengan kerugian yang didapatkan 17.000 dikali 2 sama dengan 34.000. Kendala atau tantangan yang muncul selama pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, sulitnya mencari dan menemukan toko offline yang menjual bahan-bahan pembuatan produk. Yang kedua, sedikit kesulitan mencari pembeli di lingkungan terdekat. Yang ketiga, sulit dan kurang latihan banyak mengenai takaran atau ukuran bahan untuk proses pembuatan. Solusi atau tindakan yang diambil untuk mengatasi kendala tersebut. Yang pertama, dengan prepare belanja di online store 3-5 hari sebelum proses produksi. Hal ini menjadi langkah yang harus diambil untuk meminimalisir keterlambatan datangnya bahan pembuatan lilin. Yang kedua, dengan melakukan promosi di media sosial seperti Instagram dan menyebarkan di status dan grup WhatsApp. Yang ketiga, kami belajar dan melihat tutorial di YouTube bagaimana takaran plum wax dan fragrance oil untuk beberapa gelas yang mereka produksi. Kemudian kami aplikasikan metode tersebut dalam proses produksi kami dengan alat ukur timbangan digital. Terima kasih kami ucapkan kepada pihak-pihak yang mendukung pengembangan praktik kewirausahaan kami, yaitu Lilin Aromaterapi. Terima kasih kepada rekan-rekan kelompok, mentor dari Ibu Istiqomah Melinda, serta pihak-pihak yang telah memberikan masukan dan semangat selama proses produksi hingga pemasaran. Nah, dukungan kalian adalah kunci keberhasilan kami. Harapan dan rencana pengembangan bisnis untuk kedepannya, kami berharap dapat terus memberikan produk dan layanan terbaik kepada pelanggan. Nah, rencana atau langkah yang akan kami lakukan untuk kedepannya yaitu dengan melakukan pengembangan produk. Dengan menambah variasi aroma baru, menggunakan bahan alami dan rempah-rempah untuk menarik lebih banyak pelanggan. Kemudian memperluas jaringan pasar dengan memperluas jangkauan pasar melalui platform e-commerce seperti Shopee dan media sosial seperti Instagram ataupun TikTok. Kemudian mendengarkan feedback dari pelanggan, mengumpulkan feedback dari pelanggan untuk perbaikan produk dan melakukan uji coba produk baru sesuai dengan keinginan konsumen. Kemudian berinovasi dalam pengemasan, menggunakan kemasan ramah lingkungan yang menarik untuk meningkatkan daya tarik produk. Kemudian menganalisis keuangan, di mana memantau biaya produksi dan menetapkan pendapatan untuk memastikan kelangsungan usaha. Nah, teman-teman bisa follow akun Instagram kami yaitu @cherrycandle, di mana kami di akun tersebut sudah melakukan trik marketing dan juga melakukan promosi untuk mempromosikan usaha kami. Terima kasih.